Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Euro Channel. Pada kesempatan kali ini, Euro Channel akan membahas tentang reksadana. Tapi di sini ada foto mbak-mbak jualan pecel. Apa hubungannya dengan reksadana? Baik, mbak-mbak pecel ini tugasnya apa? Mengkombinasikan ada sayuran, ada cambah, ada kacang panjang, lauk pauk, dan dikombinasikan dengan sambal kan, sambal pecel, dan tada, hasilnya adalah nasi pecel. Begitulah ilustrasi dari reksadana. Mbak-mbak pecel ini ibaratkan adalah seorang manajer investasi yang mengelola dana masyarakat yang ikut reksadana. Nah, tugas dari manajer investasi ini memanage keuangan nasabah untuk dikelola di deposito, di produk-produk keuangan, obligasi atau bond ataupun saham. Akhirnya keluarlah produk reksadana seperti itu. Oke, di dalam reksadana itu nanti kita akan sering melihat atau mengenal apa yang namanya NAB atau nilai aktiva bersih. Jadi naik turunnya suatu reksadana itu indikatornya ya nilai aktiva bersih dia. Nilai aktiva bersih itu artinya dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi itu naik atau turun seperti itu. Ini untuk nilai aktiva bersih totalnya. Misal di tanggal 30 Januari dia mengelola uang segini 420 miliar. Dengan jumlah unit atau jumlah pesertanya sekian. Nah, berarti jumlah total bagi jumlah unit. Nah, ini aktiva bersih per unitnya jatuhnya sekian. Nah, apabila berkembang, uangnya berkembang, kan naik jadi 445 miliar misalnya. Nah, 445 miliar ini ternyata pesertanya tetap atau berkurang ini ya. Nah, akhirnya total dibagi jumlah peserta, akhirnya ketemu 2.840. Artinya ada kenaikan aktiva. Nah, seperti itu. Ketika ada kenaikan aktiva, artinya pemegang reksadana itu mengalami keuntungan. Nah, keuntungannya itu ya selisihnya ini tadi. Misal dia belinya di NAB sekian, kemudian dijual di NAB sekian, berarti ada selisih ya, sekitar 100, ya kan, 100 rupiah per unit. Tergantung dia mau membeli berapa unit, misal 1000 ya berarti dia udah untung 100.000, seperti itu. Dari berbagai macam produk reksadana itu kita bagi-bagi menjadi beberapa jenis. Ini yang pertama kita kenal dengan namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang memiliki risiko paling rendah dan liquid atau mudah dicairkan. Kenapa? Karena semua dana kelolaannya dimasukkan ke pasar uang, yakni deposito maupun obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Ini contoh ya, salah satu produk reksadana pasar uang di Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kita lihat dari grafiknya, lurus lempeng aja ke atas. Nah, itu kenapa saya menyarankan bagi kawan-kawan yang mau masuk pertama kali ke reksadana, ya pilihlah reksadana pasar uang. Tentu saja dengan produk-produk manajer investasi yang terpercaya. Baik, kita menuju ke jenis reksadana yang kedua, yakni reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini, kalau dari sisi resiko, dia menengah cenderung rendah. Ya, hampir mirip ke resiko rendah lah ya, karena semua dana kelolaannya juga dimasukkan ke bond maupun obligasi. Namun,
masih jangka waktunya di atas 1 tahun. Pasti memiliki resiko, ya yang paling sederhana aja berarti ada resiko perubahan suku bunga acuan. Nah, ini salah satu contohnya ada Manulife obligasi unggulan kelas A. Di sini kita lihat dari 2 tahun sama seperti reksadana pasar uang tadi ya, dia cenderung ke atas, namun dia ada kenaikan dan penurunan seperti ini. Nah, ini juga cocok untuk kawan-kawan yang memulai untuk berinvestasi, juga salah satu pilihan yang cukup tepat untuk memulai investasi di reksadana, yakni di reksadana pendapatan tetap. Kita menginjak di jenis reksadana berikutnya, yakni reksadana campuran. Kita lihat reksadana campuran itu di sini memiliki risiko menengah cenderung tinggi. Karena dana kelolaannya itu namanya campuran, ada komposisi bond atau obligasi dan ada komposisi saham di dana kelolaannya. Karena ada saham di dana kelolaan produk reksadana ini, maka risikonya cenderung ke arah tinggi. Kita lihat saja akhir-akhir ini saham mengalami penurunan tajam karena faktor dari COVID-19. Oke, ini contohnya scroll order dana kombinasi ya, reksadana campuran, reksadana kombinasi. Grafiknya hampir bagus ke atas, tapi ada penurunan yang cukup tajam di sini. Nah, inilah faktor dari penurunan saham tadi ya di tahun 2020. Oleh karenanya, reksadana campuran ini menurut saya lebih cocok ke teman-teman yang sudah memiliki cukup dana darurat, sehingga sewaktu-waktu apabila mengalami penurunan, ya tidak panik lah ya, seperti itu. Oke, mari kita berkenalan dengan jenis reksadana berikutnya, yakni reksadana saham. Nah, reksadana saham ini tergolong reksadana yang memiliki risiko tinggi. Kenapa? Karena 80% dana kelolaannya dimasukkan ke dalam saham. Ya, sisanya masih ada lah pasar uang ataupun bond, tapi komposisinya sangat kecil sekali. Oleh karenanya, pemilihan reksadana saham ini kurang direkomendasikan bagi kawan-kawan yang ingin main aman. Seperti itu. Atau kalau lebih baik untuk apabila teman-teman ingin investasi di saham, bisa langsung menghubungi perusahaan sekuritas, kawan-kawan bisa langsung investasi langsung saja di saham. Tapi kalau memang kawan-kawan lebih percaya ke suatu manajer investasi, silakan saja dengan memperhatikan fund fact sheet atau track record dari manajer investasi tersebut. Oke, kita lanjut ke jenis reksadana berikutnya, yakni reksadana indeks. Sama seperti reksadana saham, reksadana indeks ini juga memiliki risiko tinggi. Ya, lebih kecil sedikit lah. Kenapa lebih kecil sedikit ketimbang reksadana saham secara umum? Karena pemilihan-pemilihan saham ini dia dasarkan kepada komposisi-komposisi saham di dalam suatu indeks tertentu. Misalnya, reksadana indeks ini mengacu pada indeks LQ45, artinya saham-saham yang dibeli itu yang termasuk dalam indeks LQ45, atau reksadana indeks itu dia mengacu pada Jakarta Islamic Index atau GII. Maka saham-saham yang dibeli ya yang masuk ke dalam indeks Jakarta Islamic Index seperti itu, atau Kompas 100 dan lain sebagainya. Kita lihat ini tren ya.
trennya juga sama tadi seperti reksadana saham, dia mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020. Artinya memang reksadana indeks ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Oke, ini beberapa tips untuk memilih reksadana. Yang pertama, risk management. Ayo kenali atau manage resiko Anda. Anda itu termasuk resiko apa sih? Apakah konservatif, sangat konservatif, atau moderat, atau agresif? Semakin konservatif berarti resiko Anda yang harus Anda ambil adalah resiko rendah. Misalnya sangat konservatif, berarti Anda lebih cocok ke reksadana pasar uang. Konservatif berarti Anda cocok ke reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap. Kalau resiko moderat atau agresif bisa memilih reksadana campuran, reksadana saham atau reksadana indeks seperti itu. Yang kedua, kenali manajer investasi Anda. Nah, inilah poinnya di sini. Anda ingin menitipkan uang ke seseorang, suatu manajer investasi, ya Anda harus mengenalinya. Gimana cara mengenalinya? Anda bisa cek nih dengan adanya namanya fund fact sheet. Mari kita cek ya, bagaimana kita mengecek fund fact sheet dari suatu manajer investasi. Oke, untuk mengetahui atau mengenal manajer investasi, kita bisa mengeceknya di namanya fund fact sheet. Bisa dicari di sini nih. Kita coba, kita masuk ke websitenya iPod untuk Premier. Lalu kita pilih salah satu ya, terserah nih sebagai contoh aja ya, misalnya ini. Nah, ini pada dana dinamis. Nah, ini di sini ada namanya download. Nah, fun fact sheet bisa di-download di sini. Seperti itu ya. Oke, setelah kita mendownload fun fact sheet tadi, kita coba buka ya, kita pelajari apa sih yang harus kita ketahui dari manajer investasi itu. Yang pertama, profile. Nah, di profile ini teman-teman bisa tahu nih sejak kapan sih manajer investasi itu didirikan. Biasanya kalau saran saya sih manajer investasi itu sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Itu bisa dikatakan manajer investasi itu kredibilitasnya lumayan bagus. Dan yang kedua, nah ini total NAB. Jadi reksadana itu dana kelolaannya udah berapa sih? Semakin banyak dana kelolaan, berarti banyak masyarakat yang menitipkan uangnya ke manajer investasi tersebut. Dan kalau orang udah mau nitip banyak uang ke suatu manajer investasi, berarti kan bisa dikatakan manajer investasi itu kredibilitasnya bagus seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa ini biaya-biaya yang timbul dari kita menitipkan uang dana investasi kita ke reksadana. Karena namanya manajer investasi pasti dia juga bekerja memanage uang kita. Dia juga butuh makan, butuh dana untuk keperluan pribadi. Nah, di sini nih muncul dana-dana, semakin besar dana biaya-biayanya, berarti bisa dikatakan semakin kurang efektif lah ya, karena kalau semakin tinggi operasional kan berarti peningkatan NAB-nya nanti makin terhambat kan, seperti itu. Yang keempat, yang jelas portofolio reksadana itu. Jadi dana kelolaan kita itu nanti dimasukkan kemana sih? Di sini contohnya portofolio reksadana pasar uang ada 11%, obligasi korporasi 7%, obligasi pemerintah 31%, saham 49%, dan portofolio sahamnya ini berikut nih. Nah, ini ada Astra, ada BCA, seperti itu. Kita bisa mengenali portofolio reksadana yang akan kita invest. Yang terakhir, kinerja. Nah, kinerja ini mencerminkan dari seberapa
prospek reksadana ini untuk kita investasikan. Apabila semakin positif prospeknya, berarti memang semakin bagus reksadana tersebut. Seperti itu. Yang terakhir, pertanyaannya adalah kemana sih kita bisa membeli reksadana? Di sini saya hanya menampilkan beberapa ya. Di atas ini ada yang namanya perusahaan sekuritas, ada BNI Sekuritas, CIMB Sekuritas, iPod Sekuritas, yang kita tadi buka websitenya, ada Panin Sekuritas. Di lain perusahaan sekuritas juga ada tuh namanya fintech sekarang yang lagi berkembang, atau financial technology, ada Reksa, ada Bibit, yang sudah banyak juga dikenal masyarakat dan sangat mudah aksesnya. Untuk detail cara membelinya akan kita bahas di konten berikutnya ya, karena membutuhkan concern tersendiri. Nantikan konten-konten kita berikutnya ya. Oke, cukup sekian dulu presentasi tentang reksadana. Semoga bermanfaat. Apabila konten ini bermanfaat, bisa dibantu subscribe maupun like untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.